menjadi seperti yang Anda percayai. Nick adalah seorang yang besar, kuat, dan keras yang bekerja di suatu lengsiran kereta api selama bertahun-tahun. Ia adalah salah seorang pegawai terbaik perusahaannya. Selalu tiba tepat waktu, dapat diandalkan, pekerja keras yang dapat menyesuaikan diri dengan para pegawai lainnya. Tetapi Nick mempunyai satu masalah besar. Sikapnya terus-menerus negatif. Ia dikenal di sekitar langsiran kereta api itu sebagai orang yang paling pesimis di tempat kerja. Ia selalu takut pada hal yang terburuk dan yang terus-menerus khawatir, takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Suatu hari, para pegawai diberitahukan bahwa mereka dapat pulang 1 jam lebih awal untuk merayakan ulang tahun mandor mereka. Semua pekerja pergi, tetapi entah bagaimana Nick secara kebetulan terkunci dalam sebuah mobil box pendingin yang telah dibawa ke langsiran kereta api itu untuk diperbaiki. Mobil box itu kosong dan tidak terhubung dengan satu kereta pun. Saat Nick menyadari bahwa ia terkunci dalam mobil box pendingin, ia panik. Nick mulai memukuli pintu-pintu begitu kerasnya, sehingga lengan dan tinjunya berdarah. Ia menjerit dan menjerit, tetapi para rekan kerjanya telah pulang ke rumah untuk bersiap ke pesta itu. Tak seorang pun dapat mendengar panggilan minta tolong Nick yang putus asa. Lagi dan lagi ia memanggil, sampai suaranya menjadi suatu bisikan serak. Karena sadar bahwa ia ada dalam mobil box, Nick mengira bahwa suhu dalam unit itu jauh di bawah titik beku. Nick takut pada hal terburuk. Jika aku tidak keluar dari sini, aku akan membeku sampai mati. Tidak bisa aku tinggal di sini sepanjang malam. Semakin ia memikirkan keadaannya, semakin dingin rasa tubuhnya. Dengan pintu tertutup erat dan tak ada jalan keluar yang tampak, ia duduk menunggu kematiannya yang tak terhindari dengan membeku atau kekurangan udara yang mana datang lebih dahulu. Waktu berlalu, ia memutuskan untuk mencatat tentang kematiannya. Ia menemukan sebatang pena dalam saku kemejanya dan melihat selembar karton tua bekas di sudut mobil itu. Sambil gemetar hampir tak terkendalikan, ia menulis cepat-cepat sebuah pesan untuk keluarganya. Di dalamnya Nick mencatat kemungkinan-kemungkinannya yang menakutkan. Semakin kedinginan, tubuh mati rasa. Jika aku tidak segera keluar, ini mungkin akan menjadi kata-kata terakhirku, ujarnya. Dan memang demikian. Pagi berikutnya, saat para pegawai datang bekerja, mereka membuka mobil box itu dan menemukan tubuh Nick rubuh di sudut. Saat autopsi diselesaikan, ternyata Nick memang membeku sampai mati. Sekarang timbul teka-teki yang menarik. Para investigator menemukan bahwa unit pendingin bagi mobil di mana Nick telah terjebak itu bahkan tidak menyala. Nyatanya, mobil itu sudah rusak untuk beberapa waktu dan tidak berfungsi pada saat Nick mati. Suhu dalam mobil tersebut malam Nick membeku sampai mati adalah 16 derajat Celcius. Nick membeku sampai mati dalam suhu yang sedikit kurang dari suhu ruangan normal, karena ia percaya bahwa ia ada dalam sebuah mobil box yang membeku. Ia mengharapkan untuk mati. Ia yakin bahwa ia tidak mempunyai kesempatan sedikit pun. Ia mengharapkan yang terburuk. Ia melihat dirinya sendiri ditakdirkan tidak dapat lolos. Ia kalah dalam peperangan dalam pikirannya sendiri. Bagi Nick, hal yang ia takutkan dan harapkan terjadi, terwujud juga. Ada pepatah yang berkata, kehidupan adalah suatu nubuatan yang dipenuhi sendiri. Memang benar bagi Nick sendiri. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan Anda juga. Banyak orang pada masa kini sama seperti Nick. Mereka selalu mengharapkan yang terburuk. Mereka mengharapkan kekalahan. Mereka mengharapkan kegagalan.
mereka mengharapkan keadaan biasa-biasa saja, dan mereka biasanya mendapatkan apa yang mereka harapkan. Mereka menjadi apa yang mereka percayai. Tetapi Anda dapat mempercayai hal-hal baik dengan mengambil perbaikan-perbaikan yang Anda sedang buat dalam citra diri Anda. Tidak mustahil untuk mempercayai lebih banyak lagi, untuk melihat diri Anda sendiri tampil pada tingkat-tingkat yang semakin tinggi dalam setiap bidang kehidupan. Saat Anda menghadapi masa sukar, jangan berharap untuk tetap tinggal di sana. Harapkanlah untuk keluar dari masalah itu. Harapkanlah Tuhan untuk secara ajaib mengubahnya.